Kak Ruben tuh kayak ada perubahan gitu. Mukanya satu lebih fresh, terus kedua kayak nggak loyo. Kalau kemarin kan maaf ya, aku lihatnya kayak maaf, mungkin ada kayak perubahan-perubahan. Aku nggak tahu apakah itu perubahan usia kayak jadi tua, tapi sekarang tuh kayak fresh, kayak nice to meet you, kayak smiling, kayak itu. Masya Allah, tabarakallah, aku benar-benar senang banget, benar-benar sampai aku ngeliat postingannya Kak Igun kan, karena aku nggak tahu ya maksudnya perjalanan religinya Kak Ruben tuh di titik mana sampai akhirnya mualaf gitu kan. Pas aku lihat aku langsung kayak Masya Allah, tabarakallah gitu. Apalagi kan aku dengar itu tadi lihat di berita katanya aku juga nggak tahu, makanya belum nanya lagi, belum ketemu sama Ruben. Katanya bulan Mei ini mau berangkat haji katanya gitu kan. Aku lihatnya kayak Allah nggak tanggung-tanggung ya ngasih hidayah buat orang gitu kan. Apalagi kalau aku lihat sekarang ya, aku ngeliat secara fisik, secara sikap, secara semuanya, Kak Ruben tuh kayak ada perubahan gitu. Mukanya satu lebih fresh, terus kedua kayak nggak loyo. Kalau kemarin kan maaf ya, aku lihatnya kayak maaf, mungkin ada kayak perubahan-perubahan. Aku nggak tahu apakah itu perubahan usia kayak jadi tua, tapi sekarang tuh kayak fresh, kayak nice to meet you, kayak smiling, kayak lebih seger aja gitu. Dan siapa tahu juga kayak Kak, kapan kita sholat bareng gitu, Kak, kapan kita haji bareng, Kak, kapan kita pakai hijab, oke, pasangannya masih pakai hijab gitu, bukan pakai hijab. Oh udah, oh iya pasangannya ya, oke. Gitu ya. Itu aku melihatnya kan maaf ya, banyak pro dan kontra kan. Ya aku bilang kalau melihatnya yang namanya orang mau bener pas banyak yang nggak suka, bener nggak? Tapi aku tetap ya kayak ngedoain aja. Aku selalu doain. Aku setiap juga doain ya Allah, tabungkan hatinya Kak Ruben. Mudah-mudahan ini memang penantian akhirnya. Mudah-mudahan Kak Ruben menemukan jalan yang terbaik di dalam kehidupannya. Karena kan gini, setiap orang kan pasti akan dapat titik terangnya masing-masing ya kan. Siap dapat perjalanannya masing-masing kayak gitu. Jadi itu pilihan. Mau dia ke A, mau ke B, ya kita kan nggak bisa melarang, kita juga nggak bisa mengarahkan. Balik lagi, segala sesuatu yang kita pilih di hidup itu harus dari hati gitu. Makanya salah satu bentuk support dari Anwar, aku selalu mendoakan Kak Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi karena aku setiap postingannya jujur, aku selalu senang banget. Beliau tuh selalu posting tentang dia lagi belajar sholat. Terus kemarin dia ngumrohin tim teman-temannya kan, teman-teman dari perusahaannya, ada 3 atau 4 orang yang diumrohin. Makanya kayak, Masya Allah, akan ada apa lagi nih, akan ada apa lagi nih. Dan dia kan bikin program kajian juga kan, yang mudah-mudahan salah satu bentuk konsisten untuk terus belajar mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak, sahabat kamu juga kan ada kabar baik ya, Kak Billy sama Vika, seperti apa sih? Kalau Billy sama Vika itu juga kan aku udah tahu ya sebelum beliau mengakhiri di TV ini kan. Karena kemarin itu sempat ya Kak Billy itu bilang nggak mau nongolin ke entertainment atau ke media, karena pengen dia doanya itu benar-benar dia tuh mau fokus sendiri. Dia benar-benar mau fokus kayak ini bener jodoh gue bukan ya, karena nggak mau takutnya Kak Billy tiba-tiba ntar diumbar ya, pengen takutnya jadi maaf jadi doa yang nggak baik, terus takutnya jadi fitnah, terus ketiga juga takutnya akhirnya banyak spekulasi orang-orang yang ngedoain nggak baik. Kalau di Islam kan ada yang kena ain ya, mata tuh orang bilang suka tapi taunya hatinya nggak suka gitu. Nah sekarang mudah-mudahan setelah dikenalkan sama publik, terus ada beberapa acara juga, itu penantian terakhir mudah-mudahan cepat jadi. Kalau Kak Billy curhat sama Anwar, dia kayak Anwar gue tuh udah tua, kan syuting bareng kan, gue tuh udah tua, gue tuh 34 menjelang 35, udah nggak muda lagi kan, gue harus pengen nikah. So aku bilang ya udah jangan mainin cewek lagi, aku bilang cewek apa yang dicari kan semuanya udah pernah bermain-main kasarnya gitu kan bagian bermain itu kan mencari yang terbaik. Dia bilang iya mudah-mudahan ini penantian terakhir, terus aku juga doain ya Allah mudah-mudahan ini, karena kan mana udah tukar ini juga, tukar apa namanya bercincin juga tuh di Bali kan, untung dia nggak terlibat sama ombak itu salah satu ngeliat juga doa. Dan aku langsung ngechat Kak Billy jangan lupa ya aku jadi bridesman gitu kan, jadi yang kayak pakai baju kayak cewek dong, pakai baju yang kayak sahabat pengantin gitu ya. Doain ya, cuman katanya pengen lebih ke intimate aja katanya. Perjalanan cinta mereka seperti apa? Perjalanan cintanya buat aku sih mulus ya, maksudnya mereka bertemu secara nggak sengaja di Indonesia kan. Vika kan dia konten kreator dari Rusia kan, dari Belarus kan, di Indonesia dia belajar bahasa Indonesia, dia belajar budaya Indonesia, makanan Indonesia, ketemu sama Kak Billy, disupport system sama dia, dan itu masuk banget. Yang satu bocahnya lempeng banget, yang satu kan agak urak-urakan, jadi lempeng sama urak-urakan yang benar-benar ngamrak jadi satu kesatuan gitu. Mungkin bocorin tanggalnya? Kalau tanggalnya nggak tahu, karena Billy sampai saat ini nggak tahu tanggalnya, dia cuma bilang doain aja ya War. Habis lebaran. Tahu lebaran tahun depan kali ya. Iya. Tapi udah lihat interaksi secara langsung? Udah kan, kalau di lokasi kan seperti ajak Pikanya itu. Ya, ini buat kerudung. Pakai nanya apa tadi bentuk melihatnya, kayaknya sangat nice to meet you, sangat apa ya, best seller deh. Jadi bisa kayak disitu makan, dia kayak makan apa. Jadi kalau si Mika itu kan dia bisa makan Indonesia kan, jadi Billy sama Salih makannya salad ya Indonesia, salad gado-gado ya karedok gitu. Dikasih dia nggak suka sama nasi, nggak suka sama ikan asin, jadi suka kayak dia nggak suka ini, sukanya buah-buahan sama udah cariin pizza. Dan itu kan salah satu bentuk keseriusan kan, apalagi kalau bisa bareng. Billy selalu bilang kayak gini, dia mau makan ini Anwar pizza, kita makan misalnya kita nggak sambal, dia nggak suka ini. Jadi kayak oh ini effort nih kan, biasa kalau misalnya mungkin nggak pakai hati kan cuek-cuek aja, cowoknya nggak bakal ngasih makan yang seluruhnya gitu.
ada, yang satu cantik. Terus dia bilang katanya kalau bule itu kan orangnya apa adanya ya, maksudnya berkata nggak suka basa-basi, suka-suka enggak gitu. Terus sama orangnya itu apa adanya, jadi bener-bener kayak apa sih bahasanya kalau apa adanya itu polos, bukan polos, yang natural, biosfat ya, bisoler kan, ya, dia bisoler fresh gitu, yang katanya diri bisoler sweat ya, bisoler, ya itu pokoknya jadi sendiri kan. Nah itu dia bilang kayak gue tuh sama dia tuh kayak bener-bener nggak perlu jadi orang lain, dia tuh bener-bener mencintai gue apa adanya, jadi kayak oh masya Allah, ya itulah yang dinamakan jodoh gitu kan. Karena kalau jodoh itu kan bukan mencari kesempurnaan, mencari kekurangan. Kalau udah nikah tahu kekurangannya, ternyata caranya kayak lain-lain gitu, mohon maaf ya, maksudnya contoh gitu kan, kita harus tahu dulu oh dikurangnya gini, sukanya gini, terus nikah udah ampro, tinggal disempurnain gitu. Pasangan yang serasi buat aku best. Tapi kemarin pas aku lihat foto ini, dia beberapa kali acara tuh dalam satu hari tuh 4 acara, kalau salah ada pagi siang sore, baju bisa ganti kan, si Pika kan pakai baju yang kayak berupa bolong-bolong itu kan. Aku kayak masya Allah ya Allah, kayak boneka semua aja nih, kayak Lucita Luna mukanya cakep gitu maksudnya, cakep banget masya Allah gitu. Ya aku udah nyengir lu. Kalau aku doain aja, bilang kalau pengen kawin ya pasti pengen kawin, cuman kayak nikah, ntar lah doain lah ya. Pengen kawin gitu aja. Ada. Ada lah orang. Ini pasti. Dibawa nggak Bang Anwar? Dibawa. Hah? Apa? Bukan, dia bukan artis. Pokoknya dia orang biasa. Guru. Hah? Jangan ngerpain gue. Doain aja pokoknya aku gak mau. Aku tuh mimpi aku dan doa aku sama dia. Tiba-tiba aku juga undangan. Tiba-tiba dikawin jeng gitu. Iya, gitu aku juga komen dan Yunda, ini syuting apa bukan gitu kan. Karena aku pengen bener-bener kayak ya udah cinta itu kita yang rasain, cinta itu kita yang doain gitu. Nanti kalau udah bener-bener jadi, baru orang lain yang mendoakan dan dapat kebahagiaan gitu. Aku sih udah jalan setahun. Lumayan tahun. Bukan sengaja private, emang aku nggak mau yang kayak gumbrak-gumbrak itu loh. Karena aku nggak mau jadi doa buruk, nggak mau menaik kan. Pak Ustadz ngajarin, Pak Ustadz itu ngajarin kalau kita punya kebahagiaan, kita punya goal, kita punya sesuatu jangan pernah diubah. Karena nggak semua orang mata melihat itu seneng. Siapa tahu hati hasad gitu kan. Jadi kayak, oh iya bener juga ya. Nah, kalau kita udah misalnya nggak seneng kan, didoain jelek kan putus pada seneng. Gitu. Kalau keluarga udah mama aku, kalau mama udah tahu ya. Siapa aku, doain aja deh.